China sampai Vietnam, Filipina selama kurang lebih 55 tahun. Berarti kita sudah ada di Indonesia ini, Yuanta Sekuritas ini dari tahun 2015. Sebenarnya kita sudah lama juga menjadi anggota bursa. Cuman kita memang baru akhir-akhir ini kita baru mulai launching produk-produk kami seperti itu. Next ya. Juga ada di Thailand, di Kamboja, terus di Indonesia, di Korea, China, dan headquarter kita itu di Taiwan. Terus juga ada di Hong Kong dan juga di Vietnam. Nah, Yuanta Sekuritas Indonesia ini sendiri pun juga telah bertransformasi mengikuti perkembangan digital seperti itu. Nah, Yuanta Sekuritas Indonesia ini memiliki dua aplikasi yang kalian sudah download, mungkin namanya adalah YS Invest, yang itu adalah aplikasi yang bisa kalian download di smartphone kalian. Sedangkan kalau misalnya kalian lebih mau menggunakan PC atau desktop base, bernamanya Yuanta Connect. Nah, seperti itu. Nah, YS Invest maupun Yuanta Connect, keduanya ini merupakan sebuah platform yang memberikan kenyamanan atau layanan yang memberikan efisiensi kepada para usernya untuk bisa trading kapanpun dan dimanapun. Yang penting modalnya adalah koneksi yang kuat atau ada wifi aja gitu yang kuat. Nah, kita hadir untuk memberikan akses ke pasar modal, memberikan kenyamanan untuk bertransaksi secara cepat, bertransaksi saham secara cepat, aman dan mudah dengan menyajikan fitur-fitur yang akurat untuk memudahkan para nasabah dalam mengambil keputusan berinvestasinya seperti itu. Nah, ini merupakan sedikit penjelasan dari kita bukan cuma menjual platform untuk kalian bertransaksi saham, tetapi Yuanta Sekuritas juga memiliki tim riset yang mumpuni juga. Jadi setiap dari nasabah kita itu setiap pagi atau setiap sore akan diberikan yang namanya riset-riset terkait dengan market update pada hari itu. Terus kita juga memiliki layanan yang namanya investment banking. Jadi ketika ada suatu perusahaan ingin menjadi go public, nah perusahaan tersebut bisa bermitra dengan Yuanta Sekuritas untuk melakukan yang namanya IPO atau namanya listing ke bursa, initial public offering. Nah, terus kita juga memiliki layanan untuk fixed income untuk bertransaksi obligasi. Nah, sekian kurang lebih kalian udah mulai ada gambaran ya mengenai Yuanta Sekuritas. Nah, sekarang itu sedikit tentang penjelasan siapa kami, Yuanta Sekuritas. Nah, lalu kita akan masuk ke materi pada hari ini. Di sini saya ingin memaparkan, tadi kan sudah dijelaskan basic-basicnya oleh Pak Haji ya, mengenai kenapa harus nabung, berinvestasi, dan segalanya. Sekarang saya mau membawa kalian untuk apa sih yang harus kalian tahu juga dalam berinvestasi. Tadi kan Pak Haji bilang bisa nih kalian coba baca-baca berita yang terkait dengan pasar modal seperti itu. Nah, di sini saya mau menjelaskan sedikit apa sih yang sedang going on, apa yang sedang terjadi di perekonomian dunia. Nah, apa yang mau saya bahas di sini meliputi sumber rate possibility, yaitu adalah pemangkasan suku bunga yang proyeksinya akan dipercepat pada tahun ini. Terus yang kedua adalah tentang sedikit membahas kulit-kulit media mengenai pemilu di US, di Amerika. Terus juga saya juga mau sharing sedikit tentang BI rate dan juga sektor-sektor terkait lainnya. Nah, teman-teman, kalau di sini ada yang suka mungkin baca berita, mungkin dari bisnis atau dari investor dan lain-lain, portal berita maupun sebagainya. Di sini tuh sering banget akhir-akhir ini kita lagi ngomongin tentang inflasi di Amerika Serikat, tentang mereka kapan sih Amerika Serikat berencana untuk menurunkan suku bunganya, karena suku bunga Amerika Serikat itu merupakan acuan bagi negara-negara di global seperti itu. Nah, kita tahu bahwa 2 tahun terakhir ini merupakan tahun-tahun yang sangat-sangat sulit, teman-teman. Karena kenapa? Karena kalian tahu lah, pasti pernah baca berita lah ya tentang
terkait ya perang, pertama kali perang di Ukraina, Rusia seperti itu. Terus ditambah lagi diperpanas dengan perang-perang lain, isu-isu perang di Israel, Palestina segala macam. Hal-hal tersebut itu membuat yang namanya gejolak dalam gejolak politik maupun gejolak ekonomi. Hal-hal tersebut karena adanya perang, otomatis kalau perang pasti yang akan diincar pertama adalah komoditasnya. Komoditasnya pasti kan komoditas paling utama adalah komoditas minyak, oil. Oil itu kan mother of commodities. Nah, karena komoditas minyaknya itu harganya melonjak tinggi, otomatis harga minyak yang tinggi itu akan membuat yang namanya inflasi juga ikut semakin tinggi. Nah, inilah yang terjadi pada ekonomi global pada beberapa tahun terakhir ini. Inflasi yang tinggi ini, teman-teman, ini akan sangat-sangat berdampak banget bagi daya spending masyarakat kita. Kalau barang-barang di pasaran semakin mahal, otomatis masyarakat juga akan mikir-mikir. Pasti mereka cuma akan berani untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, untuk membeli kebutuhan lain-lain sebagai atau kebutuhan sekunder maupun tersier ya pasti akan ditahan dulu. Betul ya teman-teman ya? Iya. Betul ya. Nah, oleh karena itu teman-teman, di sini selama beberapa tahun terakhir itu semua perekonomian negara-negara termasuk Indonesia itu perekonomiannya melambat karena inflasinya terlalu tinggi. Nah, sudah 2 tahun dan sekarang kita menemukan kita melihat yang namanya hilalnya lah, kira-kira kayak gitu. Di sini ketua The Fed, yaitu ini bapak kaki ini, Jerome Powell, ini mulai mengambil sikap dovish. Artinya selama inflasinya mereka 2 tahun terakhir inflasi mereka tinggi, otomatis mereka selalu menaikkan yang namanya suku bunga terus. Kalau suku bunga dinaikin terus, otomatis yang terjadi adalah ekonominya melambat. Kalau ekonominya melambat, daya beli masyarakat menurun, kalian juga tingkat pengangguran juga bisa semakin tinggi seperti itu ya. Nah, karena di sini kita udah mulai melihat Bank Sentral Amerika mulai mengambil sikap dovish, yaitu sikap yang melunak. Jadi di sini beliau mengatakan bahwa ada kemungkinan untuk menurunkan suku bunga dalam waktu dekat, yaitu di bulan September di tahun ini. Dan hal ini pun direspon baik oleh market kita. Makanya kalau misalnya kalian di sini siapa tadi yang udah mulai berinvestasi saham, mungkin ada yang pernah ngeliatin pergerakan harga indeks kita. Nah, selama beberapa bulan terakhir, mungkin dari bulan Juni pertengahan sampai bulan Juli, itu market kita IHSG-nya itu rebound-nya kencang, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini juga sebelum The Fed ini mulai mengambil sikap dovish, yaitu mulai mau melunakkan atau menurunkan tingkat suku bunganya, karena mereka sudah melihat bahwa inflasi di Amerika Serikat itu sudah bisa melandai menjadi di angka 3% dibandingkan dengan sekitar 2 tahun lalu, yaitu inflasi sempat mencapai di angka 7-8%. Sangat-sangat tinggi, sangat-sangat benar-benar tertinggi lah, bisa dibilang tertinggi selama 10 tahun terakhir di Amerika Serikat. Dan target mereka sendiri adalah di US itu inflasinya mau ditahan di kisaran 2%. Which is sangat-sangat susah dari 7% untuk turun ke level 2%. Tetapi di sini ketua The Fed si Jerome Powell ini dia sudah mengambil sikap-sikap yang mulai lunak. Nah, akhirnya di sini beliau mengatakan pemangkasan suku bunga tercepat possibility-nya atau kemungkinannya berada di bulan September tahun ini. Nanti kita lihat aja untuk lihat aja lah perkembangannya kayak gimana. Karena hal ini sudah direspon positif oleh market. Next, isu yang kedua yaitu membahas sedikit saja tentang pemilu di Amerika Serikat yang akan terjadi di bulan November nanti, teman-teman. Kalau kalian tahu di Amerika Serikat nanti ada 2 partai politik, yaitu kalau kalian tahu ada Demokrat, ada juga Republikan. Di sini kalau teman-teman kemarin sempat baca berita ini, peristiwa ketika si Donald Trump calon presiden dan mewakili Republikan, dia sedang kampanye, tiba-tiba ada tembakan seperti itu ya, ada percobaan pembunuhan. Ternyata
Donald Trump selamat. Ya, hal ini lantas membuat elektabilitas si Donald Trump itu meningkat di beberapa negara bagian. Seperti itu. Terus juga ditambah lagi isu yang baru-baru ini adalah saingannya, yaitu dari Partai Demokrat, ya, Partai Politik Demokrat, si Joe Biden yang merupakan presiden US saat ini juga itu mundur dari pencalonan presiden, lalu digantikan oleh wakil presidennya, yaitu si Kamala Harris. Biden ini mundur karena kita tahu lah, mungkin ada yang pernah baca berita atau pernah melihat cuplikan-cuplikan ketika Biden sedang debat melawan Donald Trump. Si Biden ini sendiri pun tidak menunjukkan weak sign, yaitu lemah banget gitu untuk debatnya ngelawan Trump. Bahkan dari Partai Demokratnya sendiri meminta Biden untuk mundur, dan alhasil pada Senin minggu ini Joe Biden mengumumkan pengunduran dirinya. Gitu. Nah, karena ini pemilunya sudah dekat, berarti akan sama lah kayak di Indonesia, akan ada yang namanya debat terbuka. Nah, debat-debatnya ini nanti kurang lebih akan terjadi di bulan-bulan September ataupun di bulan Oktober sebanyak 3 kali. Nah, di sini kita perlu melihat nih siapa yang lebih mendominasi nantinya. Kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya Kamala Harris lebih favorable, lebih diunggulkan, kurang lebih kebijakannya akan sama dengan kebijakan Joe Biden sekarang, karena berasal dari partai politik yang sama, yaitu Demokrat. Tetapi kalau misalnya Donald Trump yang pernah menjadi presiden juga ini bisa berhasil kembali menjadi presiden di pemilu berikutnya ini justru akan, kalau menurut saya atau berdasarkan sumber-sumber dari berita juga, ini akan menimbulkan yang namanya efek berkelanjutan bagi Indonesia juga, sebab Donald Trump ini berasal dari Republikan itu lebih namanya konservatif. Dia ini lebih akan kalian tahu slogannya apa? Kalau Donald Trump, Make America Great Again. Jadi di sini apapun dia pasti akan mengutamakan untuk pembangunan ekonomi dari si Amerika itu sendiri. Jadi kayak yang pasti yang paling akan diincar adalah trade war, perang dagang. Perang dagang ini pasti musuh utama si Amerika sendiri adalah dari China. Kalian bisa baca-baca inilah sekilas-sekilas dari news-news portal berita lainnya. Saya cuma mau menjelasin apa sih yang bakal terjadi, kurang lebih kayak gitu doang, kulit-kulitnya aja. Nah, terus yang ketiga dari dalam negeri, dari domestik, karena kita mengikuti dari suku bunga US sebagai acuan kita, Bank Indonesia juga memutuskan untuk menahan BI rate-nya di angka 6,25%, seperti itu. Nah, proyeksi penurunan BI rate sendiri ini akan diproyeksi mengikuti dengan penurunan pada dari US juga. Jadi kalau misalnya dia penurunannya di bulan September, mungkin di Indonesia bisa di akhir triwulan keempat, mungkin bisa di bulan November atau di bulan Desember, atau mungkin di awal tahun 2025, seperti itu. Nah, kalau kalian juga melihat, ada yang di sini ada yang perhatiin nggak nilai tukar rupiah kita terhadap dolar itu kayak gimana? Naik ya. Untuk kalian, informasi kalian aja sedikit, rupiah kita di sini ada chart diagramnya. Rupiah kita itu pernah menyentuh di angka 16.400. Itu merupakan angka tertinggi setelah dari COVID. Nah, di 16.400 ini, dan sekarang mungkin sudah berangsur-angsur agak rendah ya, sekitar bermain di 16.100, kurang lebih kayak gitu. Nah, dua hal ini yang perlu menurut saya yang perlu dijaga di Indonesia, seperti itu, yaitu adalah tingkat suku bunga dan juga perlu menjaga nilai tukar rupiahnya, seperti itu. Nah, ini merupakan beberapa sektor kemungkinan yang akan, ini saya lansir dari sumbernya dari Bloomberg, yang akan bisa diuntungkan ketika terjadi penurunan, ketika BI menurunkan suku bunganya, gitu.
Mungkin ada yang bisa sektor-sektornya bisa kayak ada sektor otomotif atau mungkin sektor telco seperti itu. Kurang lebih sedikit ada gambarannya.